Di dalam berbagai hasil penelitian maupun keluhan yang sering kali kita dengar dari masyarakat bahwa birokrasi itu sangat lambat, ya, bertele-tele, bahkan berbiaya tinggi. Tapi bila dibandingkan dengan kinerjanya, masih rendah gitu. Nah, siapa yang salah jika kondisi terjadi? Apakah pimpinan, pegawai, atau memang desain birokrasinya yang bermasalah? Mari kita bahas bersama-sama. Di dalam prinsip-prinsip dasar birokrasi, kita mengenal banyak sebenarnya yang ditawarkan oleh berbagai ahli. Dan tentu tawaran itu bisa saja itu tepat di saat waktu yang memang dikehendaki. Tapi kita bisa tahu dan melihat bahwa kondisi lingkungan birokrasi yang dihadapi itu seringkali berubah. Tetapi sayang sekali bahwa percepatan birokrasi di dalam mentransformasi diri untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi kekinian itu yang sedikit bermasalah. Nah, misalnya kita lihat karakter dasar daripada birokrasi. Bahwa birokrasi pemerintah itu didesain dalam rangka apa? Tentu efisien dan efektif. Karena itu penting dilakukan pembagian kerja yang jelas. Dalam arti bahwa setiap tugas yang dilakukan oleh pegawai itu secara resmi dibuat dan diakui sebagai tugas resmi. Artinya ini milik seorang pegawai dan bukan tugas orang lain. Nah, inilah yang seringkali ditafsirkan sebagai spesialisasi. Tetapi di dalam kenyataannya justru ini menimbulkan anomali karena akhirnya menghilangkan kesempatan untuk berkolaborasi dan berbagi pekerjaan sehingga pekerjaan itu bisa lebih mudah dan hasilnya tentu lebih baik karena merupakan sebuah pekerjaan yang dikerjakan dari berbagai kompetensi lalu kemudian diakumulasi menjadi sebuah tim. Jadi maksud awalnya bagus, tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini itu sudah berubah situasinya. Bukan berarti pemerintah sekarang ini tidak melakukan upaya-upaya itu, tetapi nampaknya apa yang saya katakan ini itu masih berlangsung di sebagian besar birokrasi, terutama tentu yang jauh dari pusat gitu ya. Yang kedua prinsip yang kita bisa lihat bahwa kita lihat dari susunan posisi hierarkis. Dalam arti bahwa setiap posisi yang berada di bawah, apakah itu pegawai atau struktur, itu senantiasa dikendalikan dan diawasi oleh posisi yang lebih tinggi. Nah, inilah yang menimbulkan bias yang sangat banyak karena menggunakan prinsip rantai komando. Sehingga ketika semua di level bawah sesuai dengan jenjangnya ini ingin berinisiatif, ingin bekerja, itu tidak ingin dilaksanakan berhubung karena menunggu perintah. Jadi tidak ada pekerjaan yang bebas dilakukan oleh pegawai tanpa ada perintah dari komando, dari pimpinannya. Apalagi di dalam prinsip birokrasi bahwa tidak boleh ada perbedaan ya, cara maupun upaya-upaya dilakukan yang tidak sesuai dengan perintah komando dari atas. Nah, bagaimana kemudian komandan ini dalam artian pimpinan level puncak ini memastikan bahwa apa yang dikerjakan di level bawahnya itu tetap sama dengan yang dikehendaki. Maka mereka membuat apa yang disebut dengan standar operasional prosedur, petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan. Akibatnya kemudian pegawai itu cenderung bekerja berdasarkan apa yang telah digariskan. Sehingga prinsip kreativitas dan inovasi itu sangat jauh dilakukan karena mengacu senantiasa pada SOP yang ada maupun petunjuk-petunjuk lainnya. Kita juga lihat di dalam prinsip birokrasi itu aturan dan regulasi yang formal. Artinya apa? Bahwa perilaku pegawai itu dipandu secara seragam. Tujuannya dalam rangka apa? Untuk memberikan keberlanjutan ya, dan stabilitas lingkungan kerja sehingga tidak banyak mengalami perubahan
Dan ini tentu dapat mengurangi ketidakpastian tentang kinerja daripada seorang pegawai. Nah, ini yang kemudian berbahaya, karena pada akhirnya kalau kita lihat sekarang ini bahwa rata-rata tingkat pendidikan pegawai kita itu relatif separuh itu sudah berpendidikan sarjana. Tetapi pendidikan ini yang diakui secara formal melalui pendidikan tinggi yang mereka telah jalani, itu kemudian kurang bermanfaat di dalam organisasi, karena perilaku pegawai itu yang ditampilkan sehari-hari itu diistilahkan dengan perilaku yang dieksternalkan, dalam arti bahwa perilaku mereka itu harus sesuai atau relevan dengan SOP, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, sehingga keterampilan, kompetensi yang mereka pakai itu harus tunduk patuh pada SOP yang dikeluarkan oleh pimpinan atau organisasi, sehingga terjadi ketidakoptimalan daripada potensi dan kompetensi pegawai yang sebenarnya mereka memiliki kapabilitas tertentu yang kita kenal dengan istilah perilaku yang diinternalkan. Jadi perilaku yang ditampilkan pegawai sehari-hari di dalam birokrasi bukanlah perilaku yang diinternalkan, tetapi perilaku yang dieksternalkan, dalam arti senantiasa mengacu pada ketentuan yang sudah ada. Inilah yang salah satu aspek yang membunuh kreativitas dan inovasi di dalam birokrasi. Berikutnya, bahwa memang birokrasi itu sangat menghendaki bahwa hubungan antara atasan dengan bawahan, antar sesama atasan itu dasarnya pada hubungan impersonal. Artinya pimpinan itu tidak terlibat dalam kepribadian dan preferensi pribadi pegawai, sehingga tidak ada keterikatan emosional. Tujuannya apa? Untuk menciptakan keadilan di dalam birokrasi. Tetapi apa yang kita lihat sekarang, hubungan personal ini justru berubah menjadi hubungan personal. Nah, ini yang belum terlaksana sampai sekarang ini. Karena itu akibatnya kita lihat pemilihan pejabat pun itu terlalu banyak menggunakan pendekatan personal, bukan impersonal. Sehingga tujuan daripada dibentuknya birokrasi untuk menciptakan keadilan di dalam birokrasi sendiri itu masih jauh kalau kita lihat di dalam tataran praktek. Nah, ada tujuan bagus sebenarnya yang dikehendaki dalam pembentukan birokrasi. Dalam prinsipnya itu pekerjaan itu sepenuhnya didasarkan pada kompetensi teknis. Dalam arti bahwa pegawai itu memperoleh pekerjaan karena dapat melakukan pekerjaan itu, bukan karena siapa yang kenal dia, gitu ya, terutama dari pimpinan. Sehingga memang di dalam menyeleksi pegawai itu untuk menduduki jabatan maupun untuk mengerjakan sesuatu itu memang sifatnya kaku. Inilah yang disebut dengan profesionalitas. Tetapi faktanya bahwa bukan pada aspek profesional yang ditekankan, tetapi yang lebih banyak pada pendekatan-pendekatan yang sering kita sebut dikenal di masyarakat sebagai KKN. Ya. Nah, ini yang tentu berbahaya bagi organisasi. Yang berikutnya saya kira prinsip dasar birokrasi itu yang harus dipertahankan, tidak ada pemecatan atau promosi yang sewenang-wenang. Pasti punya dasar. Jadi pemecatan itu ketika melalui proses evaluasi terkait dengan kinerja mereka. Dan ini diatur di dalam PP tentang manajemen ASN. Ini yang jelas, tapi prakteknya kita lihat kadang-kadang ya seorang pimpinan itu dengan mudahnya memecat orang, ya, termasuk mempromosikan tidak berbasis pada kompetensi atau prestasi. Dan ini sudah jauh sekali ditekankan di dalam birokrasi bahwa memilih pejabat itu memang dasarnya pada prestasi. Karena itu pemerintah sudah membuat regulasi yang kemudian itu diamanatkan dalam undang-undang ASN, sehingga Komisi Aparatur Sipil Negara itu bertindak sebagai regulator dan sekaligus operator untuk menilai sejauh mana pemerintahan itu, baik kementerian, lembaga maupun daerah itu yang memang sudah mempraktikkan pendekatan sebenarnya meritokrasi. Artinya pemilihan pejabat itu didasarkan pada prestasi dengan sejumlah tahapan-tahapan yang mereka harus perlihatkan dan laksanakan. Yang lain kita lihat bahwa di dalam birokrasi itu ada pembagian divisi atau bidangnya masing-masing untuk setiap pegawai. Tentu harapannya di sini akan menimbulkan spesialisasi dan akan berdampak pada peningkatan output sehingga pegawai itu lebih efisien. Tetapi kenyataannya ini justru anomali, karena ini menciptakan kotak-kotak
di dalam struktur birokrasi itu yang sering kita kenal sekali dalam istilah silo-silo, ya. Fragmented, ya. Kemudian itu menghambat proses kolaborasi di antara berbagai bidang yang ada di dalam sebuah struktur birokrasi atau pemerintahan. Karena itu pemerintah kemudian mengeluarkan regulasi yang kita kenal dengan Permenpan RB nomor 7 tahun 2021 tentang bagaimana bekerja dengan berbasis pada tim. Dan kemudian ini akan lebih diarahkan pada flexible working itu kan, jadi fleksibilitas dalam bekerja antar tim, ya, di mana pegawai bisa bekerja antar tim maupun mungkin diperbantukan atau mungkin diminta oleh unit organisasi lain karena basisnya pada kompetensi. Aspek lain yang kita dalam birokrasi itu aspek otoritas, dalam arti bahwa pimpinan itu harus bisa memberi perintah, karena itu otoritas dan tanggung jawab berjalan seiring dengan otoritas. Jadi yang bisa memerintah itu hanya pimpinan. Nah, inilah bahayanya kalau kemudian pimpinan itu hanya memimpin organisasi basisnya pada kewenangan diberikan oleh SK, bukan berperan bagaimana pimpinan itu bisa menjadi pimpinan yang visioner, memiliki skill manajerial yang baik, kemudian transformatif, ya, bahkan berani untuk mendorong pegawainya lebih kreatif dan inovatif, sehingga otoritas yang dimiliki itu dimanfaatkan ke hal yang lebih mendukung pegawai untuk bisa berkarya lebih optimal. Ini yang sering kali juga kita masih dengar istilah disiplin. Dalam birokrasi itu memang sejak dulu ditekan pada aspek disiplin. Artinya pegawai harus mematuhi dan menghormati aturan organisasi. Tetapi dalam perkembangan sekarang ini disiplin itu diterjemahkan bahwa ketika pegawai itu memiliki ukuran kinerja dan kinerjanya bisa dicapai, nah itu berarti dia disiplin, karena pada akhirnya aktivitas pegawai itu bukan pada proses, tetapi lebih banyak pada output atau outcome. Nah, inilah di sini yang perlu kemudian ada negosiasi dengan pimpinan, berapa lama tugas yang diberikan itu mampu dicapai, di situ disiplinnya. Jadi tergantung dia mau kerja jam berapapun, yang penting bahwa target yang ditentukan oleh atasannya itu bisa dicapai tepat waktu. Nah, itu baru namanya disiplin, bukan datang jam 8, pulang jam 5, tetapi dalam proses beberapa jam di kantor itu tidak menghasilkan apa-apa. Jadi disiplin di sini harus benar-benar bisa diterjemahkan, direformasi dalam pengertian yang seperti yang saya katakan tadi. Lanjut. Nah, itu yang saya kira penting yang kita harus upayakan supaya ini bisa diminimalisir seminimal mungkin, ya. Adanya prinsip kesatuan komando. Jadi setiap pegawai ini harus menerima pesanan atau perintah itu hanya dari satu atasan. Nah, disinilah yang kemudian pegawai itu stafnya di bawah tidak akan mau disuruh oleh pimpinan di unit lain. Padahal kalau kita lihat dan tarik ke atas yang lebih tinggi, sebenarnya itu memiliki tujuan yang sama. Kalau kita berbicara mengenai objektif atau outcome, maka ada yang disebut dengan initial outcome dan ada intermediary, ya. Dan itu yang kemudian setiap jenjang di bawahnya itu tentu mendukung kinerja lebih atasnya, tetapi dia tidak mau bekerja karena merasa bahwa itu bukan atasannya. Nah, ini yang kemudian kita lihat bahwa ada prinsip lain dari birokrasi, yaitu kesatuan pengarahan ini, di mana setiap kelompok kegiatan yang ada di organisasi itu dan memiliki tujuan yang sama, maka harus diarahkan oleh satu pimpinan dengan menggunakan satu rencana. Nah, rencananya ini yang kemudian menjadi milik daripada unit atau bidang tertentu dan mengklaim bahwa kegiatan ini bukan kegiatan unit lain, padahal ini adalah yang kemudian menimbulkan kesulitan ketika mengklaim bahwa itu kerjanya dia, lalu kemudian tidak ada prinsip-prinsip atau aktivitas berkolaborasi. Karena masyarakat itu tidak mengenal istilah pembagian-pembagian dalam birokrasi, tapi yang jelas bahwa mereka itu ingin masalahnya diselesaikan oleh birokrasi atau pemerintah. Prinsip lain dari birokrasi itu adanya subordinasi kepentingan individu ke kepentingan umum. Ini yang kita sering sebut dengan istilah kepentingan pada publik. Jadi kebaikan lebih besar itu dan kepentingan organisasi itu lebih diutamakan, bukan sebaliknya. Kepentingan kelompok, kepentingan individu yang lebih
diutamakan. Ini prinsip yang sudah lama sebenarnya ada, namun belum berlaku dengan efektif di dalam birokrasi, karena masih dominan kepentingan-kepentingan pribadi itu yang menonjol, sehingga tidak jarang bahwa kemudian nampaknya banyak kinerja-kinerja birokrasi yang menjadi target itu sulit dicapai karena di dalam proses penentuan kegiatan itu banyak diintervensi oleh kepentingan-kepentingan. Yang lain saya kira aspek remunerasi. Jadi prinsip birokrasi itu memang menghendaki bahwa pekerja itu harus dibayar dengan upah yang adil terkait dengan kualitas dan besaran layanan yang mereka berikan. Tapi ini belum berlaku. Dan sampai sekarang pemerintah itu belum bisa mengeluarkan apakah undang-undang maupun peraturan tentang bagaimana pemberian gaji maupun tunjangan kepada pegawai. Masih kembali diserahkan ke masing-masing unit organisasi, tentu sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi berbeda dengan swasta, itu bisa dihitung sejauh mana kontribusi dia di dalam bekerja dengan tenggat waktu tertentu sehingga mereka merasa lebih adil karena mereka bekerja dibayar berdasarkan kualitas dan output pekerjaan mereka. Aspek lain dari birokrasi itu sentralisasi. Dalam arti bahwa sejauh mana bawahan itu terlibat di dalam pengambilan keputusan apa yang terbaik untuk organisasi, apakah itu terpusat dalam arti digerakkan oleh pimpinan atau terdesentralisasi dalam arti digerakkan oleh bawahan, ini yang belum terdefinisi dengan baik. Karena umumnya dengan menggunakan pola sistem satuan komando ini, maka sistem pengambilan keputusan lebih didominasi oleh pimpinan dibandingkan dengan bawahan. Ini saatnya saya kira perlu dirubah, apalagi bawahan kita rata-rata berpendidikan tinggi sehingga tentu punya potensi yang bisa dieksplorasi dalam rangka untuk kepentingan organisasi dan membantu pimpinan di dalam mensukseskan target-target yang dibebankan kepada mereka. Ada juga di dalam birokrasi kita kenal istilah rantai skalar gitu ya. Nah, ini yang kita lihat dalam artian bahwa rantai skalar ini merupakan garis kewenangan dari pimpinan puncak ke peringkat terendah ya. Dan pola komunikasi pun harus mengikuti rantai ini jika memungkinkan. Nah, ini biasanya menggunakan rumus-rumus. Seorang pimpinan itu memimpin minimal 4, 6, 8, 12. Ini banyak teorinya. Dan karena itu kita lihat bahwa jumlah besaran orang dalam setiap organisasi itu biasanya sudah mengikuti pola-pola yang seperti itu. Nah, tentu ini basisnya pada kesamaan kompetensi, karena memang struktur organisasinya itu dalam divisi-divisi yang memiliki tugas dan fungsi yang sama, sehingga pekerjaan yang sama itu bisa dihitung berapa jumlah orang yang optimal digunakan untuk mensukseskan unit-unit yang dibentuk. Nah, di dalam birokrasi juga menghendaki adanya prinsip urutan, bahwa orang dan bawahan itu harus berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Ini yang kita sebut dengan istilah the right man and the right place. Tetapi nyatanya karena sistem merit belum dilaksanakan, maka yang terjadi adalah the wrong man, the wrong place gitu. Nah, ini yang saya kira menjadi masalah di birokrasi saat ini. Yang berikutnya adalah persoalan ekuitas, dalam arti bahwa pimpinan itu harus bersikap baik dan adil kepada bawahannya. Ini yang belum terlaksana. Jadi sejak dulu itu sudah dikenal istilah pentingnya bersikap adil kepada bawahan. Bukan hanya dalam artian perlakuan sehari-hari, tapi juga terkait dengan pembagian kerja, beban kerja, kemudian reward and punishment-nya, kemudian bagaimana mereka pola karirnya itu betul-betul diraih berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dalam arti menggunakan pendekatan sistem merit. Yang berikutnya adalah stabilitas masa kerja pegawai. Jadi perputaran pegawai yang tinggi itu dipandang tidak efisien. Karena kenapa? Itu tidak berdasarkan prestasi. Apa yang kita lihat dalam kenyataannya, banyak sekali terjadi proses mutasi yang kadang-kadang tidak jelas tujuan mutasi itu. Bahkan banyak orang yang kemudian demutasi gitu malah ya, tidak digilir, tidak
dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai dengan kompetensinya, atau mungkin juga dipromosi, tapi malah demosi. Nah, ini yang saya kira persoalan krusial yang ada sekarang ini, sehingga itu kemudian merusak sebenarnya motivasi pegawai di dalam bekerja. Aspek lain adalah aspek inisiatif. Nah, ini yang kita lihat bahwa masih rendahnya inisiatif pegawai untuk membuat dan melaksanakan rencana agar tercapai. Semuanya menunggu arahan pimpinan, menunggu aturan yang jelas, sehingga inisiatif tidak ada. Akibatnya inilah salah satu penyebab lambatnya responsivitas pegawai yang berujung pada rendahnya responsivitas birokrasi itu sendiri. Yang berikutnya apa yang kita kenal dengan esprit de corps ini, atau kalau kita bahasakan dalam bahasa Indonesia, setia kawan. Nah, ini esprit de corps ini yang belum terbangun, sehingga belum mampu berperan meningkatkan semangat tim yang akan mampu membangun harmoni dan persatuan dalam organisasi. Kita mengenal sejak Orde Baru istilahnya korpri, tapi ini hanya sekedar artifisial saja. Ada organisasinya tapi tidak membangun setiap pegawai itu untuk diarahkan kepada upaya peningkatan semangat tim yang kemudian mampu membangun harmonisasi dan mendukung organisasi untuk mencapai target-targetnya. Nah, apa tindakan yang harus dilakukan dalam kondisi ini? Memang banyak sekali yang harus dilakukan, tetapi saya kira yang paling penting adalah perlu sesegera mungkin didorong adanya perubahan mindset, terutama di pimpinan yang cenderung itu resisten terhadap perubahan. Dan jika pun telah berubah, itu biasanya mereka gagal mentransfer perubahan mindset tersebut ke bawahannya, sehingga mungkin dia kemudian sekedar menjadi orang yang tahu tetapi tidak bisa menjadi role model atau contoh yang baik, sekaligus tidak mampu berperan sebagai agen perubahan di dalam organisasinya. Padahal banyak sekali persoalan-persoalan yang harus dibenahi di dalam organisasi. Yang kedua, saya kira perlu segera mungkin lakukan transformasi manajemen ASN yang berbasis pada proses manajemen talenta. Karena itu proses perencanaan mengenai kebutuhan pegawai, penempatan, bagaimana mengakselerasi kompetensi ASN baik yang baru diterima maupun yang sudah lama, mereka terus dikembangkan kompetensinya, ya, mengembangkan kompetensinya yang sudah ada dengan melihat pada bagaimana capaian kinerja mereka per tahun, sehingga itu menjadi dasar informasi untuk upaya bagaimana mereka dikembangkan melalui berbagai macam pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan kerjanya. Bagaimana sistem penilaian kinerja, pemberian reward dan punishment, lalu kemudian bagaimana pemilihan pejabat yang memang dipilih karena prestasi yang kita sebut dengan adanya sistem merit gitu, bukan karena pendekatan lain. Yang ketiga, saya kira perlu segera mungkin lakukan transformasi organisasi, ya, yang mengurangi hambatan-hambatan untuk pegawai bisa kreatif dan inovatif, sehingga proses bisnis dalam birokrasi itu harus senantiasa diperbarui sesuai dengan kondisi tuntutan masyarakat yang semakin beragam dan cepat ingin direspon, sehingga struktur birokrasinya dan dalam proses tata laksananya itu tidak justru menghambat. Kemudian itu yang saya sebutkan tadi, bahwa proses bisnis organisasi ini difasilitasi oleh bagaimana memanfaatkan teknologi informasi. Dan sekarang ini pemerintah sedang mendorong sesegera mungkin percepatan mengadopsi kemampuan digitalisasi di dalam sistem administrasi pemerintahan yang kemudian berujung pada pelayanan publik yang berbasis juga digital, sehingga bisa kita raih ke depan berupa pelayanan yang berada dalam satu genggaman, karena setiap pegawai memiliki alat komunikasi yang bisa digunakan di dalam mendapatkan pelayanan kepada pemerintah. Berikutnya, saya kira pelayanan kepada masyarakat yang responsif dan akuntabel ini sesegera mungkin bisa ditingkatkan, ya, dalam arti bahwa birokrasi itu di dalam memberikan pelayanan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dan terakhir, saya kira perlu segera mungkin membangun budaya organisasi yang adaptif, terbuka, akuntabel, dan yang terpenting anti korupsi, dan mengedepankan bekerja dalam sebuah tim. Saya kira apa yang diperkenalkan oleh pemerintah ini disebut dengan core value ASN,
ya, dan employee branding. Saya kira ini bisa menjadi budaya baru yang harus bisa diimplementasikan dan diwujudkan dalam bentuk perilaku kerja sehari-hari pegawai. Nah, inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan menambah pengetahuan para pemirsa Sekolah Birokrasi Channel. Sampai ketemu di tema lain. Salam reformasi birokrasi.